Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamati alaihi rajulun istushhida." Ketahuilah, kata Nabi SAW, orang yang pertama sekali nanti akan dihisap hari kiamat adalah seseorang yang dianggap mati syahid. Ini enggak gampang ya. Pergi ke medan perang, kemudian meninggalkan keluarga, lalu ditusuk oleh musuh, mati. Fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Didatangkan hari kiamat orang yang mati syahid ini, lalu Allah perlihatkan kepadanya nikmat-nikmat Allah. Seperti keberanian, badan yang kekar, keterampilan dalam berperang, pada saat dia membunuh musuh. Dan dia mengenal itu. Oh iya, memang saya pernah lakukan itu. Allah perlihatkan untuk dia. Qala fama amilta fiha. Allah bertanya kepada dia di depan makhluk semua, apa yang kau kerjakan dengan semua ini yang saya sudah berikan? Keberanian, keterampilan, sampai membunuh beberapa orang musuh. Qala qataltu fika hatta stushhidtu. Dia bilang, aku berperang, aku gunakan untuk berperang di jalanmu sampai aku terbunuh mati syahid. Di dunia orang bisa bohong, ya. Sesama manusia bisa berbohong. Kamu tadi tulus gak ke masjid? Ya, saya tulus. Ya, antara dia sama manusia dia bisa bohong. Tapi sama Allah gak bisa orang bohong. Gak bisa. Di hari kiamat orang ini datangkan, lalu Allah mengatakan di depan seluruh makhluk, kadzabta, kau telah dusta. Walakinnaka qatalta li an yuqala fulanun jari. Tapi kau berperang dengan tujuan agar kau dikatakan pemberani, perkasa. Wa faqad qil, dan itu sudah diucapkan. Kau sudah dapat pujian itu. Jadi kalau ada teman-teman yang niat menggabungkan ibadah ini dengan urusan dunia, Allah kasih dia apa yang dia inginkan dari dunia. Pujian orang, ya, harta melimpah, ada yang dia dapat. Tapi dia nggak akan dapat di akhirat sesuatu. Orang ini tadinya Allah berikan keterampilan dalam berperang, badannya kekar, dia bisa membunuh musuh. Sebenarnya tinggal satu langkah lagi, dia ikhlas saja. Pas mati masuk surga. Tapi karena dia tidak ikhlas, muncul perasaan dia, ya, untuk menunjukkan kalau dia itu perkasa, maka masuk neraka. Kata Nabi SAW, "Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulkiya finnar." Lalu diperintahkan agar dia diseret di atas wajahnya. Kakinya di atas, wajahnya di bawah. Diseret, lalu dilemparkan ke dalam api neraka. Ini orang mati syahid. Ya. Harus betul-betul murni karena Allah. Ada satu orang dulu di Madinah namanya Kazman. Orang ini teman-teman terkenal perkasa sekali. Waktu masuk di medan perang, di Uhud ya, di perang Uhud. Badannya kekar, keterampilannya luar biasa. Sampai membuat sahabat-sahabat kagum. Dia maju ke musuh sendirian, dia tebas sana, dia tebas sini. Banyak korbannya dari orang-orang kafir Quraisy. Sampai menjadi buah bibir. Apa kata para sahabat? Orang ini ahli surga nih. Kelihatan dia perkasa sekali, dia berani sekali. Dan ini sedang jihad, sedang perang di jalan Allah. Apa kata Nabi SAW? Tidak. Dia di neraka. Maka sahabat penasaran. Ada yang ikutin. Kok bisa orang sehebat ini banyak membunuh musuh dan kalau dia mati di medan perang di jihad kan masuk surga. Maka waktu diikutin ternyata dengan hikmah Allah terjadi ada satu musuh yang menebaskan pedang ke arah betisnya atau lututnya sehingga luka, mengucurkan darah yang sangat banyak. Apa yang terjadi? Orang ini ke pinggir lapangan medan perang, dia ke pinggir medan perang, kemudian dia turun dari kudanya, lalu dia mengambil pedangnya, dia bunuh diri. Dan dia mengatakan, saya berperang karena kaum saya. Bukan karena Allah. Padahal sudah tinggal satu langkah lagi orang ini. Tinggal satu langkah lagi. Masuk surga. Golongan kedua, kata Nabi SAW, وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهِ. Orang yang belajar agama, kemudian dia mengajarkan. وَقَرَأَ الْقُرْآنَ فَأُتِيَ بِهِ. Dan dia suka baca Quran.
Didatangkan hari kiamat nanti. Fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Allah perlihatkan semuanya. Di awal dia belajar di pesantren, dia hafal Quran, dia belajar ilmu, mulai dikenal sebagai seorang dai ustadz, mulai ceramah, banyak pengikutnya dan seterusnya, ya. Dia tahu semua itu. Qala fama amilta fiha. Apa yang kau buat dengan ini semua, kata Allah? Qala ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu. Dia mengatakan, aku belajar ilmu agama ini lalu aku mengajarkan. Wa qara'tu fikal Qur'an. Dan aku pun membaca Quran dan semua itu karenamu ya Allah. Qala kadzabta. Allah mengatakan kau bohong. Allah nggak bisa dibohongin. Kita bisa bohong sama teman, bisa bohong dengan penampilan di depan masyarakat. Orang sekitar kita bisa, sama Allah nggak bisa. Allah tahu niatnya. Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqal alim. Tapi kau belajar agama supaya kau dibilang orang pintar, alim, ulama, ingin dipuji-puji, sibuk dengan gelarnya sana sini, ya. Wa qara'tal Qur'ana liyuqal huwa qari', dan kau baca Quran supaya kau dikenal sebagai seorang qari', pembaca Al-Quran yang indah suaranya. Faqad qil, dan sudah diucapkan itu. Kau sudah dapat orang puji-puji, namamu harum, orang bilang kau qari', disebar sana sini, ya. Suara lantunan tilawanya. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar. Lalu Allah perintahkan agar wajahnya diseret dan dilemparkan ke api neraka. Bayangkan ini, seorang dai, seorang alim dan pembaca Quran. Tapi karena satu masalahnya, tidak ikhlas, bukan karena Allah, hanya cari ketenaran, ya sudah begini. Ya. Kemudian yang ketiga, warajulun wassa'allahu alaihi wa atahu min asnafil mal. Seseorang yang Allah bukakan baginya pintu rezeki dan diberikan dia dari berbagai macam jenis harta. Fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Lalu datangkan hari kiamat, diperlihatkan semua. Dari awal mulai dia dagang, kecil-kecilan, sampai punya toko, sampai punya ini, sampai punya itu. Sampai diperlihatkan kaya rayanya. Lalu dia tahu, oh iya memang saya bekerja dan sampai seperti itu. Qala fama amilta fiha. Dikatakan padanya, apa yang kau buat dengan harta semua ini? Qala ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha lak. Aku tidak temukan satu pun jalan yang bisa kesempatan bersedekah di jalanmu kecuali aku lakukan. Dan itu karenamu ya Allah. Semua sedekahku karenamu. Allah mengatakan kadzabta. Kau telah dusta. Walakinnaka fa'alta liyuqal huwa jawad. Tapi kau kerjakan itu sedekah, lakukan banyak kegiatan supaya kau dibilang dermawan. Faqad qil, dan sudah diucapkan, kau sudah dapat pujian itu. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhi thumma ulqiya finnar. Kemudian diperintahkan untuk diseret wajahnya dan dilemparkan ke dalam api neraka. Dan ini sebuah peringatan yang luar biasa yang harus kita hati-hati teman-teman sekalian. Semoga Allah ikhlaskan niat kita ya. Semoga Allah ikhlaskan niat. Makanya kalau kita ikhlas itu teman-teman, efeknya luar biasa gitu. Efeknya luar biasa. Kadang-kadang hanya dengan satu penyampaian kita sampaikan. Tapi kalau kita ikhlas, efeknya besar kepada orang gitu. Beda kalau orang cuma cari nama, cari reputasi, cari ketenaran. Biar juga bagus penyampainya, orang tidak berbekas. Pulang bagus, selesai. Nggak ada efeknya. Orang amalkan atau tidak? Tidak. Sama dengan sedekah. Orang puji aja tapi uangnya nggak berkah. Itu juga dengan jihad, hanya pujian-pujian saja, tidak ada gunanya. Dan sudah saya singgung tadi siang, kalau Anda masih ingat, pujian orang itu hanya sepanjang lidahnya, tidak ada manfaatnya. Ada orang setengah mati sholat malam, semalam suntuk malam kerja, sholat, besok pagi dia hancurin dengan satu kata. Dia tanya, setan bisikin, tadi malam kau sholat, coba tanya teman-temannya sholat gak? Dia ngomong sama temannya, kamu sholat malam gak? Enggak. Oh saya tadi malam sholat. Habis malam itu. Dalam 1-2 detik, habis yang 2-3 jam dia sholat. Ini bahayanya. Harus hati-hati. Makin orang tidak tahu amal kita makin bagus. Biarkan antara kita sama Allah. Kecuali amal itu memang terpaksa orang lihat. Contoh kita di majelis ilmu begini kita nggak bisa sembunyi. Kita pergi haji dan umroh nggak bisa kita sembunyi. Orang lihat. Ya. Tapi cukup orang yang lihat saja. Tidak perlu teman-teman antum pulang dari sini, lalu kemudian pamer sama orang, tulis status, saya baru pulang taklim. Untuk apa?
Untuk apa kira-kira? Coba tanya diri sendiri. Untuk apa? Supaya orang bilang, oh baru belajar. Begitu? Hati-hati hilang loh pahalanya. Tidak usah. Untuk apa tulis status? Gitu kan? Untuk apa bahasakan ke orang? Kamu semalam hadir nggak di masjid saya? Tidak hadir. Oh saya hadir tuh. Kamu kemarin sholat di masjid nggak? Enggak. Oh saya kemarin 5 waktu sholat nggak ketinggalan. Hilang semua. Tujuannya hanya 4 huruf, ingin dipuji. Apa yang didapatkan? Badannya tambah gemuk kalau dipuji, tambah kaya, tambah sehat, tambah pintar, tambah kekar. Nggak ada yang didapat. Nggak ada manfaatnya pujian. Nggak ada manfaatnya. Pujian nggak boleh. Bahkan kita dilarang dalam syariat Islam, kalau ada saudara kita muslim berbuat ibadah bagus, kita puji nggak boleh. Dilarang. Pernah ada orang sholatnya khusyuk sekali di masjid Nabi SAW. Khusyuk sekali sholatnya. Ada satu sahabat duduk di sebelah Nabi lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, saya cinta sama orang ini. Ini luar biasa. Sujudnya, rukuknya, iktidalnya, semua tumak nina, tenang. Ini orang luar biasa, saya cinta sama dia. Ibadahnya bagus sekali. Kata Nabi SAW, jangan kau dengarkan dia. Karena kalau kau dengarkan, kau binasakan dia. Jangan sengaja puji, gak usah. Lebih baik kita diam saja. Dan kelihatan, orang kalau ikhlasnya gak butuh dipujian. Memang begitu. Ya udah terserah. Ya. Masalah orang terima gak terima penyampainya itu urusan Allah, bukan urusan kita. Nabi Muhammad SAW saja diperintahkan untuk menyampaikan. Bukan memaksakan hidayah pada orang. Gak bisa. Dakwah itu penyampaian, bukan penerimaan. Kalau ada orang target dakwah untuk diterima, ini keliru. Karena orang kan punya pikiran. Dia berpikir, bagus gak ya? Hatinya mungkin perlu digerakkan dulu. Mungkin tergerak, Allah berikan. Itu Allah punya urusan. Tugas kita menyampaikan. Yang penting ikhlas, Allah berkahi. Itu poin yang penting yang harus digarisbawahi teman-teman sekalian.